skill yang paling utama adalah sebenarnya kalau untuk anak marketing adalah bacot. Bacot in positive way ya. Maksudnya adalah bagaimana kita bisa berinteraksi terhadap partnership, negotiate. Ya bilang bisa aja dulu, urusan teknisnya ntar. Selamat datang Kak Tami di In a Nutshell. Terima kasih ya sudah jauh-jauh datang ke Alam Sutra. Hari ini kita pengen ngobrol-ngobrol nih sama Kak Tami. Ya. Boleh perkenalan tentang Kak Tami dulu nih, siapa itu Tami, terus kesibukannya sekarang apa? Oke. Hai semuanya, perkenalkan gue Tami Atmodi Harjo. Kesibukan gue sebagai marketing manager di salah satu lokal cafe matcha bernama Uji Matcha. Saat ini kalau ditanya kesibukan gue apa, ya tentunya kita fokus untuk strategic, planning, konten, marketing, ya layaknya marketing pada umumnya sih. Jadi harus bisa mengimbangi tren-tren apa juga yang sekarang lagi in untuk tentunya agar marketing campaign yang udah di planning bisa berjalan maksimal. Tapi selain kerjaan, dari Kak Tami sendiri ada kegiatan, kesibukan lain nggak? Atau kayak hobi yang lagi ditekuni gitu? Oke. Di luar kerjaan, pasti tentunya gue juga ada satu activity yang lagi aktif, yaitu nge-gym. Jadi bareng sama komunitas-komunitas gym, tapi itu lebih kayak bagaimana gue untuk mengisi waktu luangnya aja sih. Tapi tetap fokus kesibukan sehari-hari ya kerja dan kerja. Kerja dan kerja. Oke. Nah, kita kan sedikit melakukan riset nih tentang Kak Tami. Kita lihat Kak Tami ini ternyata punya backgroundnya psikologi. Oke. Nah, sebenarnya ada mungkin boleh diceritain juga kayak journey-nya gimana Kak sampai sekarang ada di sini nih di marketing. Karena kan kayaknya nggak terlalu align ya mungkin. Nah, pertama itu dan sebenarnya ada efeknya nggak sih dari background psikologi itu ke cara Kak Tami sekarang bekerja, especially sebagai marketer? Oke, ini agak cukup panjang ya. Basically memang aku adalah seorang sarjana psikologi yang lulus dari salah satu universitas swasta di Jakarta. Awalnya kenapa bisa sampai endingnya tertarik ke dunia marketing? Dulu waktu pas kuliah, gue punya hobi juga yaitu jualan baju. Yang dimana itu gue fokuskan kurang lebih selama 3 tahun. Dari situlah gue mulai berpikir kayak gimana ya cara agar sih ya tentunya jualan gue, bisnis gue itu bisa laku gitu kan. Dan tentunya dari situ gue banyak belajar untuk oh begini ya cara untuk kita bisa attract konsumen. Dari situ ya kita perbanyak circle dan di tahun 2017 dapatlah opportunity untuk gue bekerja bareng sama teman saat itu, and then ke berbagai bidang lainnya. Dan saat itu gue merasa bahwa kok kayaknya makin terpacu nih gitu, makin kepengen untuk coba dunia lain yang tadinya mungkin jualan fashion ke arah lebih ke retail ya, sekarang ke arah advertising saat itu. Lalu gue juga coba untuk masuk ke dunia retail lagi, tapi kali ini ke dunia industri kosmetik. Nah dari situ tuh otak nih makin kayak, oh iya ya banyak hal yang bisa diulik ternyata. Dan gak cuman hanya ke satu bidang doang gitu. Dari situ kayak akhirnya berpikir dan gue saat itu karena masih muda lah ya, gue masih berpikir kayak gue harus mencoba banyak hal sampai sebelum target tertentu nih yang pengen gue capai. Dan akhirnya sampailah ke penawaran opportunity di F&B gitu. Nah ternyata setelah gue mengalami beberapa fase bekerja di berbagai macam bidang, baik ke retail, fashion, beauty, advertising, gue merasa bahwa F&B ini sesuatu hal yang bisa dikatakan, oke, ini gue ternyata di sini journey akhirnya gue.
setelah kita melalui berbagai banyak hal dan pelajaran yang gue dapet, ternyata F&B tuh asik. That's why di sini gue paling lama, yaitu bisa sampai ini journey ke tahun keempat, jalan ke tahun kelima. Jadi menurut gue juga F&B ini sesuatu hal yang bisa diuliknya tuh nggak hanya ke produk only, tapi bagaimana ketika gue melihat kepuasan konsumen ya, bagaimana ketika konsumen itu merasa puas dari hasil apa yang udah kita lakukan gitu, yang udah kita tuangkan, baik itu dari produk minuman ataupun dari produk makanan. Ada nggak satu turning point atau momen apa sih? Ya kayak aha momennya gitu, kayak ini nih emang gue nih. Oke, karena basically yang tadi udah gue ceritain tentang beberapa journey yang gue pernah jalanin, bagaimana untuk ngebangun bisnis, terus abis itu di beberapa dunia advertising, retail dan lain-lain, akhirnya gue bertemu dengan satu orang yang dimana orang ini meyakinkan gue untuk bisa dan yakin nge-lead dari salah satu brandnya dia, yaitu F&B yang mungkin kalian juga udah cukup familiar lah namanya. Dan dari situlah gue merasa yakin mampu bahwa gue bisa dipercaya sebagai head of marketing di brandnya dia. Dan sampai setelah gue jalanin beberapa tahun, 3 tahun lebih, 4 tahun lebih, rasanya gue merasa bahwa ya ini adalah dunia gue, dan gue berterima kasih sama orang itu udah mengajak gue untuk bisa masuk ke dunia F&B. Oke. Tapi kalau sekarang kan sebenarnya cukup niche ya Kak Tami. Kan sebelumnya juga F&B emang di Maca juga kan, dan sekarang pun di Maca. Nah, mau tanya, apakah emang Kak Tami ada interest, maksudnya dari personalnya emang ada interest ke Maca juga? Oke. Atau kebetulan aja kecemplung di situ dan menikmati nih setelah dijalanin. Kayak gimana tuh Kak? Oke. Aku sendiri sebenarnya bukan peminum matcha yang sampai edik banget ya. Just enjoy aja. Tapi ada beberapa nilai yang menurut gue matcha itu unik. Yaitu dulu orang tahu bahwa matcha itu hanya sebagai antioksidan. Tapi setelah gue melalui berbagai macam hal-hal tentang matcha, ternyata nggak cuma sampai di situ. Menurut gue matcha itu unik adalah karena dia bisa menjadi alternatif kafein. Matcha itu hadir tapi tidak untuk menggeser pasar-pasar lainnya. Contohnya gini deh, kopi, bagi penikmat kopi, kafein itu hal yang utamanya, yang dicarinya. Tapi sebenarnya kafein itu bisa didapat dari matcha. Tapi tentunya dengan jumlah porsi yang berbeda ya. Makanya matcha itu hadir untuk di dunia F&B tidak untuk menggeser para penikmat kopi juga, tapi kita bisa berdampingan, beriringan. Apalagi orang yang mungkin dulu tuh awam, matcha tuh apa sih? Matcha tuh kayak sama nggak ya sama kayak green tea? Ataupun matcha itu sesuatu hal yang hanya FOMO-nya sekali aja atau gimana. Tapi enggak loh, terbukti matcha itu sangat konsistensi. Karena dulu sebelumnya gue di brand yang lama, itu kita hadir saat di tahun pandemi 2021. Dan sampai sekarang sudah terbukti matcha itu masih eksistensi. Jadi bukan suatu hal yang singkat atau short time. Jadi matcha itu bisa amat dikonsumsi untuk penikmat generasi-generasi mendatang. Tapi matcha sama green tea itu sama nggak sih Kak? Basically beda. Bedanya itu pohonnya, tehnya sama, tapi proses pengolahannya untuk menjadi sebuah green tea dan untuk menjadi si powder matcha itu jauh berbeda. Matcha itu sangat panjang prosesnya dan bahkan bisa melalui banyak cara yang mungkin kalau di kita, that's why matcha itu mahal gitu. Kalau misalnya kayak teh ataupun green tea atau biasa, itu dia lebih singkat. Nggak sepanjang proses pengolahan si matcha itu sendiri. Oke. Tapi berarti emang supposed to be lebih mahal. Lebih mahal harganya. Karena dia cukup lama banget prosesnya. Bahkan untuk matcha daunnya, daun tehnya ketika dia harus dipetik, itu dia membutuhkan waktu 5-8 tahun agar si pohonnya ini benar-benar memunculkan daun-daun yang berkualitas. Dan ketika dipetik pun itu juga nggak asal langsung semuanya dipetik. Hanya 3
3 batch paling atas, dan itu untuk demi menjaga si kualitas matcha itu sendiri. Dan ketika itu pengolahannya panjang lagi, jadi prosesnya cukup panjang. Jadi kenapa matcha itu bisa dikatakan minuman mahal? Iya jelas, karena prosesnya panjang dan cukup tidak apa ya, tidak seperti layaknya kalau kita minum minuman milk tea, ataupun misalnya kita minum minuman boba, atau kita minum apa ya, karena matcha itu juga treatmentnya berbeda. Dia dikonsumsinya menggunakan susu, pencampuran dan lain-lainnya pun juga panjang kayak gitu. Makanya ya green tea dan matcha itu pasti ada beberapa part yang berbeda gitu. Iya, makanya kalau di tempat-tempat makan minum kafe emang harganya lebih mahal dari kopi itu udah pasti ya matcha tuh. Pasti. Kalau di non coffee itu kan pasti harganya dia tuh lebih tinggi gitu. Iya. Biasanya setara sama coklat lah gitu. Iya. Karena sebenarnya kalau kita belajar matcha lagi itu lebih kompleks. Jadi matcha itu pun ada ya kalau di sini kan istilahnya grade-nya ya. Ada culinary grade, premium grade, seremonial. Itu sangat-sangat panjang sih menurut aku. Jadi seremonial pun ada beberapa hal lagi yang banyak gitu. Ada first harvest, second harvest, third harvest gitu-gitu. Jadi itu lebih kayak wah itu kompleks sih kalau ngebahas matcha-nya. Enggak, maksudnya dari brand Uji Matcha ini kan dia bisa membuktikan kalau orang-orang tuh brand ini tuh nggak cuma FOMO, tapi juga selalu konsisten dan juga masih eksis sampai sekarang. Terus kalau misalnya dari aku yang awam ini melihat tren matcha itu kan selalu soal healthy lifestyle, terus kemudian mindful living. Nah, menurut Mbak Tami, tren marketing healthy lifestyle dan juga mindful living itu apakah berpengaruh? Emang ada banyak pengaruhnya gitu untuk Uji Matcha bisa masih eksis, atau mungkin dari Mbak Tami sebagai marketer Uji Matcha gitu? Ya. Gimana tuh Mbak? Menurut aku sangat berpengaruh ya. Semenjak pandemi, konsumen itu sekarang lebih mencari sesuatu hal yang lebih mindful, yang lebih memberikan benefit ke dirinya dia dibanding hanya sekedar kayak ya udah gue mengkonsumsi apa aja yang memang orang jual kayak gitu. Makanya kita pendekatan ke konsumen pun juga berbeda nih. Kalau sekarang diperhatiin deh, zaman anak-anak dulu mana ada sih kayak pagi-pagi pilates, abis itu masih punya waktu lo, abis kerja lo harus yoga di mana gitu kan. Meluangkan waktunya itu kan butuh effort ya. Nggak semua orang dulu berpikir ke arah situ. Kalau sekarang semua kan mindsetnya udah ke arah situ. Kita masuknya tuh lebih gampang. Marketing ini juga lebih gampang. Untuk membangun suatu komunitasnya pun juga lebih gampang. Karena udah ada. Kalau dulu belum ada. Jadi kita susah untuk, oh iya matcha nih antioksidan. Ya udah, terus antioksidannya apa? Kan cuman bisanya tagline-nya gitu. Kalau sekarang matcha untuk bisa dikonsumsi sebagai pengganti kafein. Dikonsumsinya untuk 1 hari nggak lebih dari 4 gram. Berarti perjalanan marketing dari Uji Matcha ini dulu sama sekarang kan udah beda tuh ya Mbak ya. Itu kerasa banget perbedaannya dan perubahannya itu waktu di momen apa setelah pandemi itu? Marketing gue saat ini ya bagaimana untuk bisa memberikan impression yang baik lah terhadap si Gen Z. Karena nggak hanya melihat dari segi manfaatnya, tapi ya minuman matcha itu kan lo lihat secara visual itu udah menunjukkan estetikanya. Sedangkan ya itu cocok nih sama para Gen Z zaman sekarang gitu. Iya setuju sih. Gen Z sekarang suka visual dan branding yang bagus deh pokoknya. Betul. Nah, tapi kalau sekarang Kak, kita ngomongin di Uji Matcha-nya nih sekarang specifically. Emang sekarang paling banyak engage sama Gen Z juga kah? Atau kita ngomongin by data deh, sekarang konsumernya tuh kebanyakan emang Gen Z kah? Atau sebenarnya kayak dari kelompok lain
yang lebih atas mungkin juga masih banyak. Oke, kalau Uji Maca sendiri memang fokusnya untuk saat ini core-nya adalah Gen Z. Gen Z. Jadi kita sebagaimana kita berusaha untuk bisa nge-reach out para generasi Gen Z ini untuk ke dunianya mereka. Ya dengan cara kita mengikuti kegiatan-kegiatan bazar, kegiatan-kegiatan yang memang ada nih tren-tren maca, yaitu dilaksanakan oleh ya media-media juga, JKT Go gitu misalnya. Saat itu kan dia bikin pertama kali maca festival yang dimana kita mau deh tes pasar apakah Uji ini diterima oleh para generasi Gen Z gitu ya, anak-anak muda zaman sekarang, dan surprisingly mereka pun terhadap kita wow ternyata oke banget ya gitu. Gen Z itu kan lebih suka sesuatu hal yang fast moving ya bisa dikatakan. Jadi misalnya si A suka memberikan bukan interview apa sih aku mau review. Jadi misal si A mereview sebuah minuman ini, pasti tuh yang lainnya ngikut gitu. Jadi mau nggak mau mereka tuh ya mencoba. Yang awalnya nggak suka maca ya gara-gara melihat si X ini mereview si brand maca A, maca B, maca C, ya akhirnya mereka suka. Bahkan nggak hanya cuma fokus ke produknya, tapi bagaimana kayak melihat brandingnya itu akhirnya gampang banget untuk mempengaruhi si Gen Z. Dan Uji Maca sendiri akhirnya kita terbukti bahwa fokusnya kita adalah ke Gen Z, tapi tidak hanya untuk dinikmati Gen Z, kita juga harus memikirkan bagaimana loyal customer-nya Uji yang tidak hanya di pasar Gen Z, tapi juga di beberapa kalangan seperti ya family, keluarga, generasi milenial, yang bahkan kalau datang ke outlet Uji, itu bisa berkeluarga, bahkan diajak orang tuanya, sampai neneknya, sampai ke anaknya juga gitu. Oke. Tapi kalau sekarang untuk marketing fokusnya, itu kan tadi target ya. Kalau marketing activity fokusnya tuh lagi ke awareness, mass awareness kah? Apakah masih ke edukasi ke masyarakat soal maca? Atau mungkin ke community, Uji lagi pengen mendekatkan ke community. Yeah. Sekarang tuh kalau dari segi activity-nya lebih banyak kemana, Kak? Oke, kita punya satu core yang dimana kita ingin memberikan rasa dan kita ingin memberikan experience langsung terhadap para loyal customer Uji dengan kita menghadirkan workshop yang dimana Uji Maca itu banyak berpartnership. Salah satunya adalah dengan hotel, yaitu ada Park Hyatt, ada Westin, yang mana kita pernah membuat kegiatan workshop. Jadi itu adalah salah satu cara agar kita bisa nge-guide konsumen Uji untuk merasakan dan tahu ya bahwa sebenarnya maca ini seperti apa sih aslinya. Jadi di dalam workshop itu kita memberikan tidak hanya experience membuat macanya, tapi kita juga memberikan ternyata ada knowledge lebih yang bisa dipelajari di workshop tersebut, sehingga ketika workshop itu berhasil, orang ingin tahu, orang ingin mencoba dan ingin menjadi part of dari Uji Maca itu sendiri, ya dia akhirnya tahu bahwa Uji ternyata nggak hanya berfokus untuk ke promosi produk only, tapi banyak kegiatan-kegiatan lain yang dilakukan. Dan akhirnya itu membuat orang jadi, ingin tahu lebih tentang Uji Maca itu. Berarti kayak ngadain workshop, terus acara-acara lainnya, terus joinan sama Jakarta Go tadi, melebarkan sayap di partnership dan kolaborasi yang lumayan banyak ya Mbak ya. Apakah jadi aku bisa bilang kalau itu adalah sebuah marketing campaign dari Uji Maca itu sendiri. Nah, dari beberapa marketing campaign yang lain mungkin belum disebutin sama Mbak Tami, yang dirasa paling impactful nih yang mana dan kenapa tuh? Oke. Berarti ini yang paling memberikan efek terhadap Uji Maca ya. Oke, aku bisa katakan adalah ya itu tadi ya beberapa yang udah pernah Uji Maca lakukan, yang ternyata surprisingly aku juga sama tim
melihat bahwa ternyata pendekatan kepada customer dengan cara kita memberikan workshop itu jauh lebih memberikan impactful ke penjualan juga. Mungkin dari semua campaign yang udah pernah dijalankan, aku merasa bahwa matcha experience untuk workshop ini yang bisa memberikan impactful lebih terhadap uji matcha. Sehingga kita bisa tahu pasar-pasar baru yang tadinya orang nggak tahu matcha, dengan dia mengikuti workshop, dia akhirnya belajar tentang basic aja deh, nggak usah terlalu yang expert banget matcha, dia bisa akhirnya menyukai matcha itu sendiri. Karena endingnya dari workshop kita pun kita tentunya mengenalkan apa aja sih matcha yang digunakan di uji matcha, sehingga orang tahu bahwa uji matcha menggunakan grade seremonialnya ini, namanya ini, flavor notes-nya ini, dan akhirnya orang tertarik karena rasanya cocok dan rasanya sesuai gitu. Oke, jadi lebih ke campaign yang mengutamakan customer experience ya? Iya betul, yang bagaimana membuat impression terhadap orang yang tadinya nggak menyukai matcha karena dia mengikuti ini, akhirnya gue akhirnya suka matcha dan tahu flavor nuts apa yang favorit gue. Kalau dari Kak Tami, ada insight nggak yang menurut kakak penting banget, especially di F&B matcha, supaya brand itu tetap bisa stay relevant sama konsumennya? Menurut aku adalah bagaimana kita tetap berkonsistensi dan inovasi sih, agar kita tetap bisa masuk ke beberapa pasar konsumen. Jadi contohnya seperti kayak konsumen suka, tadi yang aku bilang bahwa kalau Gen Z itu suka sesuatu hal yang estetik. Kita bisa menciptakan entah itu di outlet, suatu spot estetik, ataupun kita melihat dari sisi packaging, ataupun kita melihat dari sisi minuman yang biasanya kan kalau kalian pernah tahu, matcha tuh nggak cuman susu hijau, tapi sekarang kan dicampur-campur ya. Ada strawberry, ada blueberry di dalamnya. Tiba-tiba ada warna ungu, ungunya itu dikasih apa, entah itu variasi taro, ube, dan lain-lain. Sehingga pendekatan seperti itu kita rasa bahwa ini cocok nih dengan target yang memang kita mau capai kayak gitu. Ataupun dengan sebagai brand kita harus memahami sih, kayak konsumen itu lebih suka berbicara apakah produk terus, ataupun people behind the brand-nya, ataupun seperti kenapa harus menciptakan produk ini? Kan ada storytelling-nya. Kenapa storytelling gue akhirnya menciptakan si strawberry matcha latte, atau enggak kenapa gue menciptakan si matcha puding banana. Nah itu kan ada alur-alurnya. Jadi mungkin hal-hal seperti itu yang bisa kita ulik gitu. Jadi salah satu itu cara agar kita tetap bisa align antara brand dengan konsumen. Aku pengen tanya deh, Mbak Tami tuh ngelit di industri, ngelit tim marketing khususnya, di industri yang sangat amat cepat berubah ini, gimana sih cara Mbak Tami memimpin tim itu sendiri? Sejujurnya gue juga bukan generasi Gen Z. Gue sudah memasuki generasi Gen milenial yang tentunya gue juga harus banyak belajar. Jangan pernah merasa bahwa ketika kita ada gap yang terlalu jauh, lantas menjadikan itu suatu batasan. Justru gap jauhnya ini membuat kita, bisa nggak ya gue masuk ke generasi lo dengan gue sama tim, tentunya gue mau membuka dia sekreatif mungkin, atau lo ada ideation apa, atau lo ada POV apa yang bisa lo share, kita bareng-bareng sampaikan apa yang menurut lo dari sisi konten misalnya. Kayaknya konten ini cocok deh, receh, tapi ini lagi naik banget nih kita dengan bikin seperti ini, ya udah go ahead. Jadi kayak gue sendiri meskipun merasa bahwa ada part yang mungkin di POV gue kayaknya enggak deh, tapi ya gue nggak boleh terlalu idealis seperti itu gitu, sehingga gue harus sebisa mungkin open, sebisa mungkin fleksibel, sebisa mungkin bisa nge-grab gimana tim-tim gue ini punya wadahnya, punya caranya, entah itu dengan kita berkomunikasi yang baik lah ya tentunya, untuk sampai ke goals yang sama. Intinya sih itu. Jadi terbuka dan
tidak membatasi kreativitas sih menurut gue. Oke. Nah, kalau dari berarti total udah berapa tahun sih Kak kalau di F&B itu udah 4 tahun ya? Jalan 5 ya, 2021 itu di F&B pertama kali. Oke. Berarti udah 5 tahunan pengalaman di F&B industry, marketing. Apa biggest lesson-nya Kak? Sampai sekarang ada di sini, di titik ini. Oke. Gini ya, kalau kita bicara pengalaman untuk bekerja sebagai marketing itu kan sesuatu hal yang fast moving juga. Kita harus ngikutin tren. Pelajaran yang bisa gue capai adalah bagaimana kita memahami sesama individu. Bahwa marketing itu tidak akan bisa berjalan secara maksimal hanya only di marketing. Marketing itu bisa berjalan di operasional juga. Marketing itu bisa berjalan juga di tim kreatifnya juga. Apa fungsinya kalau campaign itu bagus tapi nggak bisa diimbangi dengan operasional yang oke juga. Kita punya campaign promosi AIOEO, kita punya campaign produk yang terbaru dengan inovasi yang seperti apa. Tapi kalau di operasionalnya pun juga nggak berjalan berdampingan, kita juga tidak akan maksimal hasil campaignnya. Gimana orang lain bisa tahu bahwa si produk ini baru launching dengan dia memiliki hal-hal yang bagus gitu ya di dalam si minuman tersebut tanpa adanya komunikasi terhadap konsumen. Misalnya kasirnya juga tidak memberitahu satu sama lain dan tidak menawarkan. Jadi itu juga suatu hal yang harus sebagai marketing kita juga harus berpikir, jangan cuman ya udah gue mau buat campaign selesai. Itu sih, jadi belajar bahwa marketing itu tidak berdiri sendiri. Marketing itu harus diiringi dengan beberapa divisi lain yang menurut aku itu juga harus kita grab. Berhubungan juga dengan tim kreatif. Marketing punya campaign bagus, tapi kalau memang dari sisi sosial medianya ataupun dari sisi digitalisasinya itu tidak berjalan, kita juga nggak akan mencapai goals yang diharapkan dari si campaign ini. Untuk kita bisa nge-grab beberapa tim itu kan sulit banget ya. Dan menyamakan goals itu kan juga sometimes butuh effortnya lebih, perjalanan yang panjang. Ya pelajarannya bagi aku adalah lagi-lagi bagaimana kita bisa memahami, mengerti, tidak terlalu kaku, tidak terlalu idealis terhadap pekerjaan ini gitu. Jadi sebisa mungkin ya kita fleksibel dan banyak hal yang bisa aku pelajarin sih terhadap tentunya sesama manusia itu sendiri. Tapi karena tadi di-mention, aku jadi kepo juga nih POV-nya Kak Tami gimana. Benar, aku setuju banget marketing itu harus disupport sama operasional yang baik. Yes. Terus dari produk juga kan sebenarnya kalau kita tahu produk kita bagus ya kita pede gitu ngejalanin marketingnya. Nah kalau menurut Kak Tami sendiri, in doing marketing tuh harus udah bagus dulu operasionalnya atau menurut kakak tuh sebenarnya nggak apa-apa kita jalanin dulu dan other things tuh bisa berjalan beriringan gitu, atau menurut kakak emang udah harus rapih dulu sih sebenarnya biar kita tuh bisa lebih cepat mungkin atau lebih mudah secara marketingnya? Oke. Sebenarnya kalau menurut gue pribadi adalah operasional itu bisa saling beriringan, tapi mungkin di berbagai POV yang lain atau opini yang lain ada yang bilang bahwa ya operasional dulu dibenerin, nanti baru bisa marketing dan lain-lain berjalan. Menurut aku, ini based on dari experience aku aja ya, kita bisa sih berjalan beriringan. Apa yang membuat campaign itu maksimal pun kan pasti operasional itu belajar. Jadi nggak semata-mata kita hanya ngebagusin campaign-nya aja atau kita ngebagusin operasionalnya aja, karena kalau memang kita bisa berdampingan dan bisa melihat evaluasi bersama, itu sebenarnya akan menjadi lebih baik juga ke depannya gitu, tanpa harus kita melihat. Kadang kan ada orang ya yang kayak iya dia cuman bagus doang nih di sosmed dan branding dan marketingnya, tapi ternyata pas gue datang langsung ke outletnya atau apa, nggak seperti yang gue ekspektasikan bahwa si brand ini sebagus itu gitu. Karena
ya operasionalnya tadi lagi-lagi kayak dia merasa bahwa ya operasionalnya hanya melakukan penjualan operasional aja, gue hanya melakukan A, B, C, D gitu. Ya, tanpa adanya pendekatan marketingnya, kadang tanpa adanya pendekatan terhadap audiensnya gitu. Jadi ada beberapa brand yang aku tahu juga kayak gitu. Oh, marketingnya oke banget ya, bagus, activity-nya gini. Tapi pas aku datengin atau kita kesana langsung tidak seperti apa yang diekspektasikan gitu. Jadi menurut aku better sih antara operasional dengan marketing bisa sih berjalan beriringan. Gitu. Oke, nice. Jadi dari setiap skill dan pelajaran yang udah Mbak Tami ambil selama menjadi marketer nih, sebutkan salah satu, pilih salah satu skill yang menurut Mbak Tami itu paling penting untuk para marketer sekarang ini, dan kenapa? Skill ya? Ya. Skill yang paling utama adalah sebenarnya kalau untuk anak marketing adalah bacot. Setuju. Setuju banget. Marketing nggak bisa bacot, ya bukan marketing menurut gue. Bacot in positive way ya. Maksudnya adalah bagaimana kita bisa berinteraksi terhadap partnership, negotiate. Ya bilang bisa aja dulu, urusan teknisnya ntar. Yang penting kita bagaimana bisa untuk menimbulkan brand, oke, ini bisa. Abis itu pusing-pusingnya di belakang aja. Ini gimana ya gue mikir untuk bisanya gitu. Ya itu skill yang paling menurut gue harus dipunya seorang marketing adalah ya bacot. Setuju. Bacot in positive way. Banyak ngomong, harus bisa interaksi, pembawaan diri, ya dan lain-lain lah. Tapi yang penting ya itu. Oke. Nah, terakhir nih Kak, mungkin kasih sedikit pesan-pesan atau insight lah ke orang-orang di luar sana yang baru terjun ke marketing atau ya baru terjun ke F&B. Apa pesannya? Ini oke. Lagi-lagi gue based on experience aja ya. Karena gue yakin di luar sana juga banyak orang yang jauh lebih mengedepankan teori ataupun bahkan yang udah lebih berpengalaman di pekerjaannya mereka, khususnya di F&B, dan udah banyak banget yang lebih sukses. Tapi kalau dari gue pribadi, kalau memang misalnya bisa memberikan suatu saran untuk orang yang mau masuk untuk orang yang mau terjun ke dunia F&B, perkuatlah mental. Itu menurut gue nomor 1. Karena di F&B itu pace-nya sangat-sangat cepat. Kita nggak hanya ngikutin tren, tapi kita juga ngikutin kondisi di mana sewaktu-waktu itu bisa sangat amat cepat berubah. Jadi yang harus dipegang teguh adalah mental. Itu paling utama. Selebihnya itu bisa mengikuti. Sebagaimana lo bisa mencintai pekerjaan lo. Kalau lo udah basically dasarnya adalah suka, bukan karena ya gue mau F&B biar makan gratis, nggak gitu konsepnya. Jadi maksudnya sebagaimana lo juga passion terhadap dunia yang memang pace-nya itu sangat cepat, lo pasti bisa mengikuti. Ketika lo kecebur terus anjir ini dunia apa yang isinya harus berpacu dengan keadaan-keadaan kayak gini, lo pasti akan jadi merasa nggak nih kayak bukan gue. Ya itu kalau memang lo nggak passion ya. Tapi basically kalau memang misalnya lo passion dan lo menyukai dan akhirnya lo mau terjun langsung, F&B itu dunia yang bisa lo ambil hikmahnya seumur hidup menurut gue. Karena gue percaya pernah ada baca beberapa kalimat gitu. Dunia pekerjaan lo sekarang itu adalah S3 lo yang tanpa akhir. Jadi selagi lo mencintai hal tersebut, ya jadikan itu adalah tempat belajar lo yang gratis. Kita nggak perlu bayar sekolah S3 tinggi-tinggi. Ya kalau basically lo memang mencintai pekerjaan lo, ya lo jadikan itu suatu tempat pelajaran lo. Sampai titik di mana lo udah mulai, kayaknya udahlah gue enough. Dan lo pengen pindah jalur lagi, atau lo pengen merasa bahwa gue udah cukup, gue nggak mau bekerja lagi. Ya oke. Gitu. Wow. Banyak banget ya insight. Pesan yang mantap. Apalagi yang terakhir nih pesannya mantap sih. Oke, itu juga pesan buat diri gue sendiri sih. Berusaha untuk meyakinkan untuk mau masih kerja nggak Tam? Masih gitu. Kalau masih mau kerja, ya udah sekolah lagi S3-nya dengan di sini aja gitu. Nice. Gratis lagi. Dibayar lagi.
Betul. Nah, oh nggak mengeluarkan duit ya, justru malah nih. Iya, dan dibayar tuh sebenarnya nggak cuma materi sih. Kan bayar tuh banyak ya, maksudnya value yang bisa kita ambil dari pekerjaan kita sebenarnya. Koneksi. Iya, Ah, koneksi, itu pengalaman. Koneksi mahal Nomor sih. satu, ternyata Betul, koneksi. Kita nggak pernah tahu koneksinya itu akan membawa kita ke jalan yang seperti Iya, apa. Betul. Karena ya gue ada di sini juga karena koneksi sejujurnya. Betul. Iya. Oke deh, kalau gitu kita berada di penghujung ya. Iya, pemirsa. Padahal seru ya, pemirsa di rumah dan di studio. Kalau gitu, thank you banget ya Mbak Tami kedatangannya. Terima kasih juga. Ngobrolnya, insight-nya, Terima kasih juga. pesan-pesannya. Semoga next-nya kita bisa kolaborasi ya. Oke. Atau mungkin kalau mau ngadain workshop di... Nah, boleh. Silahkan. Boleh banget. Aku setuju sih kalau itu. Bisa langsung kontak gue.